Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. True God Jesus Christ bless you all. Yi Yesus Jidu Deming Yi Ansin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini. 3 kelompok murid Yesus, ya. 3 kelompok murid Yesus. Nanti kita introspeksi diri, kita masuk di kelompok yang mana, ya. Yesus itu punya 12 murid, udah tahu dong, 12 murid tahu, ya. Walaupun Yesus masih hidup, ke-12 murid itu sudah disebut 12 rasul di dalam Matius 10 ayat 2. Yesus juga punya 70 murid, tahu dong, 70 murid, tahu Pak. Di dalam Lukas 10 ayat 1, Yesus memilih 70 murid. Nah, banyak yang tidak tahu di antara 70 murid itu ternyata banyak yang jadi nabi. Yaitu misalnya di dalam Kisah 13 ya, ayat 1 itu ada Lukius, Simon, Barnabas, Silas, lalu di ayat lain ada Agabus. Ya. Termasuk Yesus juga punya murid khusus, yaitu Saulus, yang dia tidak jadi murid waktu Yesus jadi manusia, ya. Waktu Yesus manusia kan memilih murid-murid itu. Nah, Saulus tidak termasuk itu, tapi itu murid Yesus juga, ya. Mari kita lihat 3 kelompok murid ini, ya. Kita introspeksi diri, ya. Kelompok pertama, yaitu yang disebut orang-orang Nasrani, ya. Disebut Nasrani. Saulus itu kan benci banget toh sama orang Kristen, sehingga dia mengatakan dirinya Nasrani itu. Nasrani itu orang yang percaya Yesus dari Nazaret, Yesus fisik. Yesus manusia itu, lihat tuh, Yesus dari Nazaret. Lalu yang disembah itu Bapa. Selamat masuk surga enggak? Selamat. Saya ulang. Yesus orang fisik, ya orang fisik tuh Yesus dari Nazaret. Lalu seseorang itu percaya pada Yesus dari Nazaret. Lalu yang disembah itu Bapa. Masuk surga enggak? Masuk surga. Sesuai Yohanes 6 ayat 40. Ya, sesuai Yohanes. Lalu Saulus itu ngomong tuh orang Nasrani itu, sekte Nasrani. Nanti belakangan ketika Saulus ini tobat, oleh Yahudi dibilang tuh Saulus sekte Nasrani, ya. Dia mengejek kepada orang pengikut Yesus waktu itu, Yesus manusia, sebagai sekte Nasrani. Dia sendiri nanti waktu Saulus tobat, dia juga diejek sama ahli-ahli Taurat tuh, Saulus sekte Nasrani, sampar itu, malah digituin, ya. Oke, Kisah 24 ayat 5 ini disebut sekte Nasrani atau sesat Nasrani. Waktu itu belum sesat, ya. Terjadi pada tahun 30 sampai 33 ketika Yesus melayani. Jadi apa itu sekte Nasrani, sesat Nasrani? Sekarang disebut sesat, dulu sih enggak, ya. Apa itu? Yaitu yang percaya Yesus fisik manusia dari Nazaret. Tidak mungkin Tuhan. Tuhan itu pasti roh, tidak ada Tuhan kok manusia, itu enggak ada, ya. Ada yang menyangka Tuhan itu manusia, tidak mungkin Tuhan kok manusia, ya. Tuhan itu pasti roh, ya. Jadi cirinya Nasrani itu adalah dia percaya Yesus manusia, lalu yang disembah itu Bapa, lalu doanya Bapa kami, baptisannya Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, ayo introspeksi diri. Itu terjadi pada tahun 30 sampai 33 Masehi. Sekarang apakah kamu masih menyembah itu? Saya tanya ke paus, ya kan, katanya ada paus itu, ya. Ya, otoritas tertinggi, ya, paus di kota Roma. Ya, saya orang Kristen justru berani nanya ke paus di kota Roma, ya. Ya, paus di kota Roma, ya. Ini zaman tahun 2020. Ya, apakah masih benar percaya Yesus fisik manusia? Wong Yesusnya sudah nggak ada. Yesusnya bukan fisik manusia. Apakah benar masih boleh nyembah Bapa?
Wong Bapa tidak ada di surga. Apakah masih boleh baptisan anak Roh Kudus? Wong Yesusnya saja sudah tidak ada. Ya, ingat baptisan anak Roh Kudus itu hanya ketika Yesusnya ada sebagai manusia. Jadi saya tanya ke Paus di Roma, ya, jawab pertanyaan ini, tunjukkan ada Bapa di surga. Sekarang lu ya, sekarang nih tunjukkan ada Bapa di surga nggak ada. Lah terus kenapa masih nyuruh umat nyembah Bapa? Kedua, ya, tunjukkan kalau percaya Bapa itu bisa masuk surga. Tidak pernah ada. Dari dulu pun harus percaya Yesus anak Allah itu, Yesus manusia itu. Ya, percayanya sih pada Yesus, tapi yang disembah Bapa itu dulu. Ya. Ada nggak percaya Bapa masuk surga? Tidak pernah ada. Ada nggak rasul-rasul baptisan Bapa Anak Roh Kudus? Sekarang ini nggak ada. Terus kenapa Anda masih lakukan? Jawab ya, Paus ya. Saya nanya ke Paus ya. Ya supaya ini pada ngerti ya toh. Iya ya Pak ya, nggak ada Bapa di surga, nggak ada. Ya. Ya. Nggak ada doa Bapa kami, nggak ada. Kenapa Anda masih doa Bapa kami? Lalu kita lihat kelompok kedua murid-murid Yesus, yaitu kelompok yang dia melihat dan mengalami dan berdialog dengan Tuhan Yesus. Kali ini Yesusnya sudah bukan manusia. Tidak mungkin Tuhan kok manusia. Jadi Yesusnya sudah naik ke surga. Berdialog dengan Tuhan Yesus. Siapa saja yang termasuk kelompok ini? Petrus pernah dialog dengan Yesus. Yesusnya sudah Tuhan. Yesusnya sudah Allah. Di dalam Kisah 10 ayat 15. Ananias pernah dialog dengan Tuhan Yesus. Kisah 9 ayat 15. Saulus pernah dialog dengan Yesus. Kisah 9 ayat 5. Kalau Stefanus enggak dialog, dia cuma ngeliat doang, ngeliat di dalam roh ya. Itu pun yang dilihat Yesusnya masih berdiri, belum duduk di dalam Kisah 7 ayat 56. Yesus masih berdiri, artinya segala kuasa belum diberikan kepada Yesus. Ciri-ciri kelompok kedua yaitu ciri-ciri rasul-rasul, murid-murid yang percaya kepada Yesusnya Tuhan adalah doanya langsung pada Yesus. Yohanes 16 ayat 26. Percaya Yesus itu Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6, termasuk Saulus di sini ya. Tuhan itu pasti Allah, tidak mungkin Tuhan kok beda dengan Allah ya. Yang disembah itu Yesus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27, Roma 9 ayat 5. Baptisannya dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Ini terjadi tahun 33 Masehi, Yesus naik ke surga sampai hari ini. Itu kelompok kedua. Kelompok kedua ini percaya pada Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus satu-satunya Allah. Sudah tidak ada Bapa, sebab Bapa itu kiasan Yesus. Ini rasul-rasul ini ngerti. Ya. Ya, jadi tidak lagi percaya Yesus manusia yang sujud pada Bapa ya. Ayo aku nanya kepada 200.000 pendeta di seluruh Indonesia. Anda kan berpikir Yesus di surga masih sujud pada Bapa. Tunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapa. Tunjukkan ayat Alkitab Yesus sujud pada Bapa di surga. Tunjukkan ayat Alkitab kalau percaya Bapa bisa masuk surga. Tunjukkan ayat Alkitab Yesus pernah minta dipanggil Bapa. Tidak bisa Anda tunjukkan semua. Berarti aku nanya kepada 200.000 pendeta di seluruh Indonesia, termasuk channel-channel Kristen, termasuk pendeta, tukang sihir, jalanan, hipnotis, mesmerism. Jawab 3 pertanyaanku itu, termasuk you, Christian Prince ya. Prove it by the verses, and there is the Father in heaven ya. You cannot prove that ya. Ya, prove it by the verses ya. Believe in the Father can enter to the kingdom of God ya. Number 3, prove it by the verses Jesus ever asked to be called the Father. You cannot answers all this question ya. So actually
You are to be a liar ya. To be a liar ya. Pembohong dan penyesat doang ya. Kelompok ketiga adalah hanya satu orang, yaitu yang disebut Yohanes, murid yang dikasihi Yesus ya. Wah, ini komplit ya toh. Komplit all ya toh. Dia berdialog dengan Yesus yang tubuh kebangkitan di dalam Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Lalu dia diajak lihat surga. Lihat nanti Armageddon itu gimana, Gog dan Magog gimana, kedatangan Tuhan gimana, di surga ada siapa saja, lalu kerajaan 1000 tahun ya, dia liatin terus penciptaan bumi baru, ya kehidupan di bumi yang baru, Yerusalem baru dia liatin. Ya, ini kelompok ketiga ini hanya satu orang, yaitu Yohanes. Sehingga kalau mau lihat surga nggak usah naik ke surga kayak pendeta Batak itu ya, bolak-balik surga, penipu, pembohong itu ya, hoak gitu. Pendeta bolak-balik surga Batak itu ya, penipu, pembohong, hoak ya. Atau pendeta yang sok ngaku Yahudi dari Bekasi itu ya. Ya. Pendeta Batak juga dari Bekasi tapi dikit-dikit Yahudi, pendeta penipu itu ya. Ya, katanya di surga lihat Bapa katanya. Tidak pernah ada di surga Bapa ya. Untuk tahu surga nggak usah naik tangga ke surga, cukup baca kitab Wahyu. Ya, Anda akan tahu, oh di surga itu ada siapa saja ya. Karena Wahyu 22 ayat 18 sudah nulis, jangan ada yang nambah-nambahin ya nubuatan ini ya. Nggak usah sok jago, sok pinter dibawa Yesus ke surga. Yesus tidak akan melanggar firman-Nya sendiri. Ya. Jadi saya ulang, untuk tahu surga cukup baca Alkitab. Nggak usah sok petakilan, ya, petakilan naik ke surga. Ya, atau untuk tahu neraka, Anda harus ke neraka gitu. Kagak. Berarti yang dibawa ke surga ke neraka itu super hoak, bohong. Kok dia bisa cerita? Itu iblis yang menyamar. Karena kerjaannya iblis emang menyamar. Ingin menyamai Allah, ingin menyamai Yesus. Jadi clear, ciri kelompok ketiga ini sama dengan kelompok kedua yang disembah Yesus satu-satunya Allah ya. Ya, Allah itu Yesus satu-satunya. Banyak yang ngaku Allah Esa, tapi cek saja yang jadi Allah bukan Yesus satu-satunya ya. Banyak katanya ngaku mantan dari muridnya HTD ya. Ada yang dari Cilegon udah tua itu, atau dari Makassar ya, nanti akan terbukti ya, dari Medan ya, akan terbukti bahwa Ibrani 6 ayat 6 itu mereka takut. Wah, udah takut Pak, murtad, mau balik lagi ke HTD, malu. Akhirnya nekat gitu. Udahlah, Allah Esa nggak penting katanya. Yang penting aku nimbrung aja ke sinode yang ada. Lah kalau mau sinode nggak usah jual-jual Allah Esa gitu. Dari dulu semua sinode Tritunggal ya. Nggak usah ya. Ya, jadi nanti akan terbukti itu ya, pendeta tua dari Cilegon, kemudian pendeta dari Makassar ini yang katanya sudah malang melintang gitu. Dari Medan juga katanya sudah malang melintang, dia akan terkena Ibrani 6 ayat 6. Murtad mustahil balik lagi, dia akan malu. Mau balik ke HTD malu, akhirnya nekat gitu. Udah nekat aja lah. Allah Esa apaan itu, yang penting sekarang kita ya, dan seterusnya lah ya. Menjual iman seperti itu ya, catat baik-baik ya. 3 pendeta, 1 dari Makassar ya, 1 dari Cilegon yang udah tua itu, 1 lagi dari Medan ya toh. Ini yang memang dari dulu pun juga dia sudah nggak karuan ini pendeta-pendeta ini ya toh. Lalu pernah diterangi paham tentang Allah Esa, lalu dia jual imannya. Saya nggak usah bicara janda anak 5, nggak usah lah ya. Itu dari dulu memang sudah begitu ya. Ya, saya kasihan saja pendeta tua dari Cilegon, kemudian dari Makassar yang katanya smart ya toh, tapi dia jual imannya ya. Ini akan terbukti dari Medan juga ya, akan terbukti bahwa Anda akan malu untuk balik. Nanti terbukti orang yang murtad, yang pernah diterangi dan murtad tidak akan balik lagi. Ya, karena Anda sudah malu hati ya. Sebenarnya mengakui kebenaran Allah itu Esa, satu-satunya Allah Esa itu Yesus Kristus. Tapi mau balik lagi ke HTD malu. Ya toh. Akhirnya apa? Nekat ya toh. Nekat aja udah gitu ya. Baik, itu 3 kelompok murid Yesus. Nah, Anda mau jadi kelompok yang mana ya? Jangan sampai Anda jadi kelompok nomor 1 ya. Paus, saya tanya nih,
Henry Tandianta pendeta nanya langsung ke Paus. Jawab ya Paus ya. Tunjukkan ada Bapa di surga. Kemudian tunjukkan kalau percaya Bapa itu bisa masuk surga. Tunjukkan kalau Yesus pernah minta dipanggil Bapa. Ini zaman sekarang. Kalau zaman dulu benar, waktu Yesus masih jadi manusia benar. Memang orang harus menyembah Bapa, harus percaya kepada Yesus. Kalau hari ini kamu masih doa Bapa kami, saudara-saudara semua ya, umat Kristen Indonesia, kalau kamu masih doa Bapa kami, hadirkan dong Yesus fisik. Yesusnya diseret lagi ke bumi, lalu kamu doa Bapa kami, ya. Yesus sudah very clear ya toh, seperti yang diimani para rasul. Ketika Yesus sudah naik ke surga, nggak ada lagi yang doa Bapa kami, nggak ada lagi yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus, nggak ada lagi yang menyembah Bapa. Semua yang disembah Yesus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27, Roma 9 ayat 5. Yesus itu Allah yang harus dipuja selama-lamanya. Di surga di-approve oleh Yesus. Yesus berkata, "Aku ini Allah." Wahyu 21 ayat 7. Ya. Very clear ya. Jadi itulah 3 kelompok murid Yesus. Jangan jadi kelompok pertama, wah blangsat deh ya. Kelompok pertama itu keblangsat gitu. Keblangsat itu terjerumus ya. Para pendeta ya, juga para romo, bahkan saya nanya ke Paus gitu. Kalau Anda masih nyembah Bapa, Anda masih doa Bapa kami, Anda masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, ayo buktikan pakai ayat Alkitab. Ada nggak rasul-rasul yang melakukan itu? Nggak ada. Ada nggak di surga? Itu Bapa itu ada nggak? Nggak ada lah. Kalau nggak ada kok kamu ngajarin umat? Penyesatan dong Pak. Penyesatan. Tempatmu liang kubur paling dalam, nggak main-main loh. Henry Tandianta yang nanya. Ya. Orang lain nggak berani nanya. HTD nanya. Ya loh. Kemudian saya juga nanya kepada 200.000 pendeta di Indonesia. Ya, tunjukkan kalau ada Bapa di surga. Lah kamu ngajarin doa pada Bapa. Baptisan masih pada Bapa ya. Bapa dalam nama Yesus. Emang Yesus pernah apa minta dipanggil Bapa? Ayo, 200.000 pendeta di Indonesia, termasuk channel-channel Kristen, termasuk pendeta tukang sihir jalanan ya, mesmerism, hipnotis, jawab pertanyaanku. Ya, very clear ya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Ya, tidak pernah ada Allah lain selain Yesus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya, amin.